Apakah Anda pernah merasa seperti hidup ini berjalan, tapi kamu sendiri tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, kamu bergerak, tapi entah kemana. Tenang, aku punya 5 cara sederhana untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Salam jumpa sahabat pencari makna. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara mengenali diri sendiri dengan lebih baik. 1. Dengarkan suara hati, bukan hanya suara dunia. Dunia ini bising, seperti pasar yang ramai, penuh suara yang memberitahu apa yang harus kamu lakukan, siapa yang harus kamu jadikan contoh, dan bagaimana seharusnya kamu hidup. Tapi, kalau kamu terus mendengar suara luar, kapan kamu sempat mendengar suara dalam? Ambil waktu untuk diam, jauhkan diri dari distraksi, cobalah duduk sendiri dalam keheningan, tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa obrolan orang lain. Dengarkan pikiran dan perasaanmu. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Apa yang benar-benar membuatmu tenang? Jawaban itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu. 2. Perhatikan hal yang membuat hatimu bergetar. Bayangkan ada 2 orang yang berjalan di tepi sungai. Yang satu melihat airnya dan merasa biasa saja. Yang lain melihat airnya dan merasa hatinya bergetar, seperti menemukan sesuatu yang berharga. Apa yang membuat hatimu bergetar, itulah yang berhubungan dengan jiwamu. Setiap orang punya sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Ada yang bersemangat saat berbicara di depan umum. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam melukis, menulis, atau sekedar merawat tanaman. Jika suatu hal membuatmu lupa waktu dan merasa sepenuhnya hadir, berarti itu bagian dari dirimu yang sejati. 3. Amati pola kesalahan yang sering kamu buat. Pernah merasa seperti jatuh di lubang yang sama berkali-kali? Seperti orang yang berjalan di jalan setapak, tapi selalu memilih belokan yang salah. Kesalahan yang sering kamu ulang bukan sekadar kebetulan, tapi petunjuk tentang siapa dirimu. Jika kamu sering terlalu percaya pada orang lain dan akhirnya kecewa, mungkin hatimu terlalu terbuka. Jika kamu sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan, mungkin ada ketakutan yang belum kamu hadapi. Pahami pola kesalahanmu, dan dari situ kamu bisa memahami bagian dirimu yang perlu diperbaiki. 4. Perhatikan apa yang membuatmu iri. Rasa iri itu seperti cermin, bukan untuk melihat orang lain, tapi untuk melihat diri sendiri. Ketika kamu iri terhadap seseorang, jangan langsung menganggapnya perasaan negatif. Itu adalah petunjuk tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Jika kamu iri pada orang yang berani merantau, mungkin jiwamu juga ingin kebebasan. Jika kamu iri pada orang yang sukses berkarya, mungkin ada sisi kreatif dalam dirimu yang belum kamu gali. Jangan hanya iri, tapi tanyakan pada dirimu, kenapa aku merasa seperti ini? Apakah ini sesuatu yang ingin aku capai juga? 5. Tanyakan pada orang-orang yang benar-benar mengenalmu. Terkadang kita seperti air di dalam gelas. Kita bisa melihat keluar, tapi sulit melihat bentuk kita sendiri. Itulah kenapa kita butuh cermin.
Tanyakan pada orang yang benar-benar mengenalmu, bukan sekadar kenalan, tapi orang yang melihat dirimu dalam suka dan duka. Bisa sahabat dekat, keluarga, atau pasangan. Minta mereka untuk jujur. Menurutmu, aku orang yang seperti apa? Kamu mungkin akan terkejut, karena terkadang orang lain bisa melihat sesuatu dalam diri kita yang tidak pernah kita sadari. Mengenali diri sendiri bukanlah perjalanan satu hari, tapi perjalanan seumur hidup. Semakin dalam kamu menggali, semakin banyak yang akan kamu temukan. Jadi, jangan berhenti mencari. Karena semakin kamu mengenali dirimu, semakin mudah kamu menentukan arah hidupmu. Jadi, dari 5 cara tadi, mana yang menurutmu paling cocok untuk dicoba dulu?